Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Atika dari kelas M76. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasari oleh kemunculan paradigma positivisme, di mana paradigma positivisme digagas oleh Auguste Comte. Paradigma positivisme adalah realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian harus ditujukan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul dan bebas dari pengaruh opini. Penelitian kuantitatif cenderung deduktif, dengan kata lain, berupaya membuktikan sebuah kebenaran hipotesis melalui rangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis, di mana pembuktian dalam hal ini hanya merujuk pada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini yaitu terbukti dan tidak terbukti. Jadi perlu dipahami bahwa penelitian Anda berhasil bukan berarti karena hipotesisnya terbukti. Karena meskipun hipotesisnya tidak terbukti, penelitian Anda tetap berhasil menemukan kebenaran ilmiah. Karakteristik penelitian kuantitatif ada 4. Yang pertama, instrumen pengumpulan data dapat berupa tes tertulis, kuesioner, dan kolom-kolom pengamatan. Yang kedua, data dapat diobservasi dan diukur. Penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik yang disebut prosedur statistik dalam analisis datanya. Statistik akan menyediakan informasi untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang ketiga, rancangan penelitian atau desain jelas. Rancangan atau desain digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian dilaksanakan. Yang keempat, jumlah sampel banyak. Semakin banyak sampel yang diteliti, maka akan semakin kuat keabsahan generalisasi. Pertanyaannya, mengapa harus ada populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif? Di dalam penelitian kuantitatif, populasi dan sampel ada untuk digeneralisasikan perihal membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, survei. Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kelemahan lain dari metode survei adalah membutuhkan jumlah sampel atau responden yang besar agar generalisasi dapat dilakukan. Yang kedua, ada eksperimen. Jenis keduanya itu eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat, di mana antara satu variabel dengan variabel lainnya, variabel bebas, dan variabel terikat. Jenis penelitian yang ketiga adalah ex post facto, bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Maksud dari penelitian ex post facto adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang telah terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesiskan sebagai penyebabnya. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada causal research, penelitian korelasi, dan causal comparative research. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.